Hai semua, selamat datang di video edukasi mengenai bruxism. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rifda Aulia Rahman, mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta 1, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, pembahasan materi bruxism kali ini mencangkup pengertian, penyebab, gejala, penanganan, pencegahan, dan komplikasi. Yang pertama, apa sih bruxism tuh? Nah, bruxism adalah kebiasaan menggertakkan atau menggesekan gigi yang dilakukan secara tidak sadar. Kebiasaan ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jika kebiasaan ini tidak ditangani, penderita bruxism berpotensi mengalami kerusakan berat pada giginya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab bruxism. Penyebab pertama atau paling utama ini biasanya itu merasa cemas, stres, marah, frustasi atau tegang. Nah, yang kedua, memiliki gangguan tidur, seperti contohnya sleep apnea atau sleep paralysis atau biasa dikenal dengan ketindihan. Penyebab selanjutnya, keturunan atau genetik. Dalam beberapa kasus, memiliki anggota keluarga dengan bruxism juga sangat berpengaruh. Selanjutnya, menjalani gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan narkoba. Ya, sekarang kita beralih ke gejala bruxism ya. Gejala yang paling terlihat itu permukaan gigi menjadi rata dan tidak bergerigi. Selanjutnya, otot rahang menjadi tegang, gigi menjadi lebih sensitif, sakit kepala, dan sakit telinga. Ini merupakan indikasi dari terjadinya bruxism. Nah, teman-teman, jika sudah merasa memang terindikasi atau merasa sudah mengidap bruxism, jangan khawatir. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penanganan bruxism. Yang pertama itu, pemakaian pelindung gigi saat tidur. Ini dilakukan untuk mencegah kerusakan gigi yang makin parah. Selanjutnya, pemasangan crown gigi baru untuk memperbaiki gigi yang sudah rusak parah. Penanganan berikutnya, pemberian obat pelemas otot rahang atau obat relaksan otot. Ini dilakukan untuk mengurangi ketegangan otot pada rahang dan dikonsumsinya sebelum tidur ya. Nah, yang terakhir, pemberian obat pereda nyeri rahang atau wajah. Ini untuk mengatasi nyeri rahang atau nyeri wajah. Ya, berikutnya cara pencegahan bruxism. Yang pertama, jaga jadwal tidur yang sama dan waktu tidur yang cukup setiap harinya. Yang kedua, kurangi stres berlebih dengan sesekali melakukan aktivitas menyenangkan di tengah kesibukan seperti mendengarkan lagu dan lain-lain. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala atau minimal 6 bulan sekali ya. Nah, kita sudah masuk ke materi yang terakhir nih teman-teman. Bruxism itu bisa jadi cukup bahaya loh. Nah, kita sekarang mengenal komplikasi bruxism. Yang pertama, kerusakan gigi dan gusi. Selanjutnya, perubahan bentuk wajah atau nanti wajahnya menjadi tidak simetris. Selanjutnya, gangguan tidur atau biasa kita kenal dengan insomnia. Ya, kita sudah sampai di ujung video nih teman-teman. Sebelumnya terima kasih yang sudah menyimak materi saya dengan baik. Saya harap materi saya kali ini bisa menambah pengetahuan